Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini malam ke-14 daripada bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan mengambil faidah dan manfaat daripada kalam salaf, nasihat-nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sebelumnya pada malam ke-13 saya ingin sedikit mengutip kalam beliau pada malam ke-13. Ada suatu cerita yang sangat menarik, yaitu hubungan beliau dengan guru beliau, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Sebagaimana kemarin kita sudah membahas bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang indah, yang hakiki itu adalah ketika kita hidup bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah dekat dengan mereka, ketika kehidupan kita dihiasi dengan kedekatan dengan orang-orang yang saleh, maka kita akan beruntung dunia dan akhirat. Setelah itu beliau menceritakan tentang kalam Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Qala li sayyidi Abu Bakar Al-Attas fi ba'di mudzakaratihi li ana ya waladi mimman u'tiya ad-dunya wal akhirah wa ana a'tani al-Habib Abu Bakar ad-dunya wal akhirah. Beliau menukil kalam guru beliau, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Beliau mengatakan, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan, ana ya waladi, aku wahai anakku. Maksudnya Habib Abu Bakar Al-Attas berbicara kepada Habib Al-Habsyi. Ana ya waladi, aku wahai anakku, mimman u'tiya dunya wal akhirah, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Setelah itu Al-Habib Al-Habsyi mengatakan, wa ana a'tanil Habib Abu Bakar ad-dunya wal akhirah, dan aku diberi oleh Habib Abu Bakar dunia dan akhirat. Wa illa ana rabbatna illa walidati. Hanya saja meskipun aku hanya dididik oleh ibuku saja. Lakin lamma ra'atni ri'ayatu Abi Bakar Attas balagatni ila hadzal maqam. Akan tetapi ketika aku mendapatkan perhatian khusus dari Al-Habib Abu Bakar Attas, aku sampai kepada makom ini. Penglihatan dan pengawasan dan pandangan dan perhatian khusus daripada Habib Bakar Attas lah yang menyampaikanku ke magom yang tinggi ini. Famunzu nasya'tu wa ana fi barakatih. Semenjak aku tumbuh sedari kecil, aku di dalam keberkahan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Kam ja'ana min khair ala yad hadzal habib. Berapa banyak kebaikan yang aku terima, yang aku rasakan karena keberkatan guruku, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Setelah itu beliau mengatakan, ma'at syai' yurih fi hadzal zaman illa mujalasatul arifin billah wa mahabbathum. Tidak ada yang membuat kita betah di dunia ini, di zaman ini, kecuali duduk, kecuali dekat dengan orang-orang al-arif billah, dengan orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatuhum, dan cinta kepada mereka. Mengapa? Li'anna al-arif billah bayusilak ilal babil a'zam al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang al-arif billah, karena orang arif billah akan menyampaikanmu kepada pintu yang amat agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala dukhula 'ala Allah illa min babihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan seseorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melewati perantara pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dukhula ala babihi illa bisuhbati arifin billah. Dan tidak bisa sampai kepada Rasulullah kecuali melazimi, dekat dengan orang arif billah. Allah yukrimuni wa iyyakum bisuhbati arif billah, yusilna ilallah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk kita mengenal, untuk kita ada di hati seseorang yang arif billah, yang menyampaikan kita kepada Allah dan menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu beliau Al-Habib Ali Habsyi menyampaikan nasihatnya di malam ke-14 daripada bulan Ramadan. Beliau menyitir bait syair Al-Imam Al-Busiri, di mana Al-Imam Busiri mengatakan, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Seandainya aku dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sebuah wajah, maka akan hilang seluruh gundah gulanaku. Maksudnya wajah di sini adalah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Ali Habsyi bertanya kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, "Bas'alukum hal tashtaq arwahukum ila dzikril Habib sallallahu alaihi wasallam?" Aku ingin tanya kepada kalian, apakah ruh-ruh kalian rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqulna la'am. Maka orang yang hadir di tengah-tengah tersebut mengatakan, ya. Faqala hadhihi busyra lakum. Ini adalah kabar gembira buat kalian. Dalil ala quwwat imanikum. Bukti atas kuatnya iman kalian. Kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang mempunyai kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dipastikan keimanannya kuat dan kokoh. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mempunyai rasa rindu, tidak mempunyai rasa keingintahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan keimanannya akan rendah, keimanannya rapuh dan lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allah yazidkum tasyawwuq wa ta'asyuq wa tahannun ila dzalikal habib sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan di dalam diri kalian rasa rindu, rasa asyik, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yugarribna minhu hissan wa ma'nan wa la yasbiquna ilaihi ahad at-ta'asyuq ila zat al-ahadiyah muta'adzir al-wusul ilaih lianna zatahu jalla wa ala ma hi kama zat wa sifatuhu ma hi kama sifat faja'alna zat al-muhammadiyah majla lahu. Gal ta'asyaguha wa hiya tusilukum ilaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kedekatan secara jasmani dan secara rohani. Karena kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena zatnya Allah lain daripada zat-zat yang lainnya. Begitu juga sifat-sifatnya Allah beda dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara kita agar kita sampai kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita mempunyai rasa rindu dan rasa cinta yang kuat kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.